Ya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Beberapa minggu kemarin kita sudah belajar Bapak Saudara sekalian tentang orang-orang yang atau kasus-kasus tanpa harapan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tiga minggu berturut-turut ya. Semua tokoh yang dibahas ini adalah wanita. Ya, yang disampaikan Bu Gembala itu topik yang keempat itu berbicara tentang kepahitan Naomi kalau nggak salah ya. Kemudian kemarin Saudara Giral minggu lalu menyampaikan tentang wanita yang sakit pendarahan. Hari ini juga kita akan bahas tentang wanita. Mari sama-sama kita buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7 kita akan baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4. Yuk kita baca. 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian, ini adalah kisah yang sangat-sangat luar biasa ya. Kisah yang boleh dikata ini adalah kisah yang menunjukkan ketidakadanya pengharapan sama sekali. Ya. Bagaimana situasi yang sangat sangat luar biasa, mungkin ya boleh dikata bisa jadi mencekam, menakutkan, ya kan? Di mana ada seorang janda, ya, yang sudah ditinggalkan suaminya dan punya anak 2, dan kemudian embel-embel di belakangnya Pak, terlilit hutang, ya. Wah, ini situasi yang sangat tidak mengenakan. Ya, bisa jadi wanita ini mungkin bisa saja depresi, bisa saja tertekan, stresnya luar biasa. Ya. Suaminya sudah meninggal, hutangnya menumpuk. Yang lebih parah lagi apa? Anak-anaknya yang dia sayang nih, yang sudah dibesarkan dari kecil sampai besar itu, ternyata terancam, ya. Terancam untuk apa? Diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan apa? Dijadikan budak. Ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi para orang tua, ya. Jangankan anaknya mau diambil jadi budak, mau kita ditelepon sekolah aja, "Pak, bagaimana? SPP-nya anak-anak belum dibayar." Aduh, rasanya hati kita itu sudah seperti, waduh, gimana gitu, ya kan? Apalagi ini betul-betul ancaman yang sangat serius sekali. Ya, karena memang tradisi kuno di zaman-zaman itu, kalau orang itu enggak bayar utang, ya, itu bisa saja ditebus. Kalau orang tua yang berutang, misalnya dia punya anak, bisa ditebus dengan anak yang akan dijadikan budak. Sebaliknya juga begitu. Bisa saja orang tuanya yang jadi jaminan untuk membayar hutang. Ini situasi yang sangat tidak mengenakan, Bapak Saudara sekalian.
Sedangkan janda inilah janda yang ya tidak dicatat sih dia punya pekerjaan apa. Tapi intinya dia sudah tidak berdaya sama sekali, sudah sekalian, ya. Sudah tidak berdaya, ya. Dengan kondisi, dengan keberadaan janda ini, dia betul-betul sudah kehilangan pengharapan. Pengharapannya sudah tinggal sedikit sekali, ya, tinggal sedikit. Sehingga dia masih bisa pergi menceritakan itu kepada hamba Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Ini satu situasi yang sangat berat. Karena apa? Karena ini bukan cuma masalah kekurangan uang, ya. Hari ini kita bahas tema tentang materi, sudah sekalian. Beberapa waktu yang lalu kan yang dibahas tentang nafsu, orang-orang begitu lapar, ya, dengan mengandalkan hawa nafsu, kemudian membuat kekacauan dan sebagainya. Terus kemudian ada juga orang yang kerasukan oleh roh, keterikatan oleh roh. Terus kemudian ada lagi apa? Kepahitan. Kemarin yang dibahas adalah penyakit. Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi, karena ini adalah realita kehidupan sehari-hari. Kita coba belajar, Bapak Saudara sekalian. Ya, ini situasi yang terjadi menurut konteks ayat ini. Ini bukan cuma sekedar kekurangan uang. Ini adalah ancaman kehilangan generasi. Kenapa kehilangan generasi? Kalau anaknya sudah diambil jadi budak, ya sudah susah, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kalau sudah dijadikan budak, ya namanya budak, itu akan dijual kemana nggak tahu. Bahkan budak itu kan tidak punya otoritas lagi untuk menentukan siapa dirinya. Itu semua ditentukan oleh pemiliknya. Ya bisa aja terjadi yang namanya ancaman generasi tidak akan punya keturunan dan sebagainya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Ya. Ada satu tafsiran dari seorang penafsir yang bernama Matthew Henry. Dia berkata bahwa janda ini bukan korban kemalasan, tapi korban realitas yang sangat keras di zaman itu. Jadi bukan karena malas, ya. Ya, ini memang tidak dicatat secara spesifik bagaimana situasi atau apa yang terjadi sehingga menyebabkan keluarga hamba Tuhan ini, keluarga Nabi ini punya hutang yang banyak. Mungkin ada yang berpikir, oh ternyata dari zaman dulu Nabi itu sudah punya hutang, ya. Ternyata bukan cuma zaman sekarang yang suka ngutang, zaman dulu juga ada yang suka ngutang, ya. Mungkin Anda berkata, kok bisa? Ya bisa saja. Ya, kenapa? Karena ya Nabi juga manusia. Ya. Yang namanya keluarga, rumah tangga pasti banyak sekali kebutuhan, banyak sekali keperluan. Ya bisa saja mungkin ada hal-hal yang diperlukan sehingga kemudian akhirnya menyebabkan utang itu terjadi. Ya kita tidak usah bahas penyebabnya, tapi kita akan lihat bagaimana hal-hal yang akan terjadi ke depan, Saudara sekalian. Setelah langkah, setelah respon yang dilakukan oleh janda ini. Ini bukan cuma sekedar, tadi saya sudah katakan bahwa ini bukan cuma sekedar ancaman secara materi, ya. Tetapi ini juga berbicara soal bagaimana generasi ke depan, karena kalau mau dijadikan budak itu waduh nggak enak banget, Saudara sekalian, ya. Mau dijadikan budak itu satu situasi yang sangat-sangat berat. Nah, puji Tuhannya kalau kita lihat di ayat 1, Bapak Saudara sekalian, ya, siapa ini? Janda ini, dia bukan mengambil langkah pada umumnya orang dunia. Ya, dia tidak pergi ke pasar, dia tidak pergi cari ibu-ibu atau hal-hal yang lain. Tetapi solusi yang dia cari adalah solusi yang menurut saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena dia pergi kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Ya. Dia datang kepada Elisa, ya. Hal yang pertama, Bapak Saudara sekalian, bahwa situasi yang dia alami ini yang membuat dia tidak ada pengharapan, karena ini adalah krisis, ya, yang mengancam masa depan. Bukan cuma saat itu saja, tapi ini berbicara tentang krisis yang akan terjadi di masa depan ketika anak-anaknya dijadikan budak. Bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar perempuan ini akan semakin susah, akan semakin sulit hidupnya. Karena mungkin anak-anak yang selama ini menopang dia untuk melanjutkan kehidupan ketika mereka sudah diambil. Ya bukannya solusi atau masalah itu selesai, tapi justru akan tambah masalah.
Nah, tetapi kemudian Bapak Saudara sekalian sekali lagi bersyukur bahwa ternyata dia bukan lari kemana-mana ya. Dia bukan lari kepada hal-hal dunia dengan kondisi yang dialami bahwa ya suaminya sudah meninggal, hutang menumpuk, anak-anak terancam diambil, ya tidak ada sumber penghasilan. Tapi situasi itu justru ya di tengah-tengah keterbatasan itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, kita lihat di ayat 1, di situ dikatakan janda itu datang kepada nabi yang bernama Elisa. Kemudian dia menceritakan apa yang menjadi kesulitannya. Dia bicara, ya. Dia sampaikan isi hatinya. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 15. Bisa ditampilkan? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku. Bapak Saudara sekalian, ini sesuatu yang mungkin dianggap ya sesuatu yang sangat sederhana dan simpel. Tapi sebetulnya ini adalah solusi terbaik bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena pola dunia yang kita lihat pada umumnya sekarang ini, Bapak Saudara sekalian. Apalagi namanya orang yang memang betul-betul sudah kesulitan secara finansial. Ketika dia bermasalah dengan keuangan, apalagi bicara soal utang. Yang biasa kita lihat di dunia ini apa? Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Apa sih Bapak Saudara sekalian? Yang seringkali dunia tawarkan hari-hari ini. Apalagi sekarang, waduh luar biasa. Nggak usah kita kasih nomor telepon kepada bank-bank yang suka meminjamkan, tiba-tiba kita sudah ditelepon dengan tawaran. Wah, nomor teleponnya itu sudah berlaku 1 tahun, berarti sudah ada limitnya 30 juta lah, 50 juta. Nah, kalau solusi dunia kan seringkali menawarkan apa? Orang yang mau menyelesaikan utang dengan cara apa? Ngutang untuk bayar utang. Betul apa betul? Jadi dunia seringkali melakukan sesuatu yang akhirnya menjebak, ya. Jangan-jangan juga mungkin orang ini seperti itu awalnya karena memang sudah tidak ada lagi sumber penghasilan mungkin. Bisa saja dia ngutang, gara-gara ngutang tidak bisa bayar, dia ngutang lagi untuk bayar utang lagi sampai akhirnya kelilit utang. Mungkin jangan-jangan itu rentenir ya. Jadi ngutang untuk bayar utang itu bukan solusi, Bapak Saudara sekalian. Ya kecuali memang di dunia bisnis ya, di dunia bisnis biasanya memang ya perputarannya seperti itu, orang ngutang untuk buka usaha dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah lihat teman saya punya kartu kredit itu ada 36. Saya tanya buat apa ini kartu kredit ini? Jadi untuk bayar kartu kredit yang satu dia pakai kartu kredit yang lain. Saling bayaran, dia bilang bisa seperti itu. Ih, kok bisa ya? 30 lebih. Nah itu solusi dunia Bapak Saudara sekalian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun memang kelihatannya tidak ada pengharapan, tapi kita akan lihat bagaimana ya orang ini betul-betul datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada Elisa, dia ceritakan. Ya. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, ya. Di tengah-tengah ketidakmampuan, dia betul-betul datang kepada Tuhan. Dan memang Bapak Saudara sekalian kalau kita lihat di perjanjian lama, bicara soal utang, itu seringkali digambarkan sebagai dosa ya. Utang dosa. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh perempuan atau janda ini, itu juga menggambarkan situasi kehidupan manusia saat manusia itu berdosa. Dan dosa manusia itu adalah dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Betul? Ya. Itu adalah sebuah gambaran yang sangat jelas Bapak Saudara sekalian betapa hutang dosa itu ya bukan suatu hal yang main-main. Ya, hutang dosa itu
itu berbicara tentang dia akan kehilangan kebebasan, kehilangan anak-anak dan sebagainya, Bapak Saudara sekalian. Nah, gambaran seorang janda ini juga gambaran kita sebagai manusia. Kita yang berdosa, ya. Ketika kita berdosa dan tidak bisa membayar yang namanya atau melunasi hutang dosa itu, kita akan bisa diseret oleh perbudakan dosa yang akan mengakibatkan kehidupan kita itu binasa. Jadi sekali lagi puji Tuhan kita melihat bahwa walaupun itu situasi yang sulit, tapi dia datang kepada pribadi yang tepat, ya. Dan perlu digarisbawahi. Tadi dikatakan janda ini kan istri seorang. Dia istrinya siapa? Istri seorang nabi. Bahkan dia juga mengatakan bahwa nabi itu adalah, atau suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya keluarga itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Disampaikan itu kepada Nabi Elisa, ya. Mungkin ada yang berpikir, Nabi kok bisa ya kelilit utang ya? Kok bisa ya? Masa Tuhan gak segera tolong? Kok masih terlilit utang sampai akhirnya anak-anaknya itu mau diambil sebagai budak? Kok bisa? Sekali lagi tadi saya bilang, Nabi juga manusia. Betul? Yang banyak kebutuhan. Tapi lewat hal ini kita bisa belajar bahwa ternyata orang beriman itu bukan berarti bebas dari masalah, betul? Orang yang saleh itu bukan berarti bebas dari masalah. Orang yang aktif ke gereja juga bukan berarti itu bebas dari masalah. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan saudara Gerald kemarin, saya juga boleh dikata apa ya, bukan cemburu atau iri hati atau apa istilahnya. Ketika kita melihat ada orang-orang yang kita anggap mereka itu hidupnya tidak karu-karuan lah, dikatakanlah. Masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Ketika kita lihat, kok bisa luar biasa ya? Dan hebatnya melayani, berkhotbah di mimbar dan sebagainya. Ya. Dengan kehidupan yang seperti itu, tapi secara materi itu luar biasa ya. Sempat saya berpikir, kok bisa ya? Bukan sekali lagi, bukan mau mengatakan bahwa kita itu lebih hebat dari, atau lebih suci, lebih kudus dari mereka. Tapi ketika kita mulai merasa, kita ini orang yang betul-betul berusaha, mau lebih sungguh-sungguh, ya. Kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha belajar untuk menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tapi kok tetap ngene-ngene tok ya? Kadang-kadang terpikir seperti itu. Jadi Bapak Saudara sekali, kita melihat bahwa realita kehidupan ya seringkali membawa kita tuh kepada banyak sekali pertanyaan. Tapi ternyata dalam semua hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi buat kita, seperti kata firman Tuhan, ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita itu betul-betul punya respon yang benar, kita punya respon yang positif dari semua apa yang terjadi, termasuk ketika ada masalah mungkin seperti apa yang dialami oleh janda ini. Dia punya masalah yang besar, masalah hutang yang tidak bisa diselesaikan. Tapi itulah Bapak Saudara sekalian, bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa ternyata orang beriman bukan berarti itu bebas dari masalah ya. Nah, ketika masalah datang, justru jangan lari dari Tuhan, tapi justru datang kepada Tuhan. Siapa yang kalau ada masalah langsung lari kepada Tuhan? Bukan lari dari Tuhan, lari kepada Tuhan. Beda tipis ya. Lari dari Tuhan atau lari kepada Tuhan. Lebih enak mana? Lari daripada Tuhan atau lari pada Tuhan? Harusnya enak lari pada Tuhan ya, tapi ada banyak hal kita lihat. Ketika ada masalah, orang itu langsung lari dari Tuhan.
Tapi hari ini saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan ini, setiap kali ada masalah, ada persoalan, kita tuh pasti selalu lari ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah lihat anak kecil yang belajar sepeda? Sudah pernah lihat? Terus tiba-tiba dia jatuh, tapi papanya tuh lagi ngawasi. Apakah kalau dia jatuh, dia langsung ambil sepedanya langsung lari, atau dia datang kepada papanya, "Pak, aku jatuh." Hah? Biasanya kalau anak kecil itu pasti selalu gitu ya. Grace juga gitu pasti ya. Kan baru punya sepeda, baru bisa sepeda, saya tahu ya. Jadi kalau anak kecil lagi belajar sepeda, tiba-tiba jatuh, nggak mungkin dia langsung ambil sepedanya tuh langsung pergi lagi. Pasti dia lari ke papanya, "Pak, aku jatuh, tolongan aku, ajarin aku." Nah seperti itu Bapak Saudara sekalian. Harusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami masalah, cepat lari kepada Tuhan. Amin. Jangan justru lari dari Tuhan. Solusinya itu tambah jauh seperti bangsa Israel. Muter-muter nanti di padang gurun. Nggak nyampe-nyampe. Jangan-jangan solusi terbaik sudah Tuhan siapkan. Jangan-jangan kita sudah mau finish. Tapi kita lari dari Tuhan, akhirnya jauh lagi solusinya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi saat kita mengalami kesulitan, baik ekonomi kah, langsung datang kepada Tuhan. Kita mengalami masalah dalam keluarga, datang kepada Tuhan. Termasuk juga saat ada masalah dalam pelayanan. Jangan merasa bahwa kita ini sudah bisa, kita sudah punya pengalaman. Selalu datang kepada Tuhan seperti janda. Dia datang kepada Nabi Elisa. Karena dia tahu bahwa ada solusi surgawi yang akan diberikan oleh Nabi Elisa. Dan buktinya apa yang terjadi? Betul ya? Di ayat 2, ketika dia datang kepada Elisa, Elisa bertanya kepadanya, "Apakah yang ada padamu di rumah?" Kan dia sudah cerita nih, "Wah, saya mengalami situasi yang seperti ini." Elisa itu langsung tanya, "Apa yang ada padamu di rumah?" Terus dia katakan, "Hambamu ini tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dan memang cuma itu, tinggal itu. Apa itu buli-buli? Buli-buli adalah mungkin satu wadah yang dibuat dari tanah liat, ya. Yang bisa saja itu berbentuk seperti kendi atau mungkin seperti botol, ya, kecil. Ya paling kalau mungkin sekarang bisa saja itu isinya mungkin sekitar setengah liter kah atau 1 liter, ya. Seperti itu. Buli-buli kecil. Dikatakan bahwa tinggal ini, ya. Tinggal ini, tapi justru ketika kita terbuka kepada Tuhan, tunjukkan kondisi kita yang sebenarnya. Tuhan tahu, mau pengharapan mungkin bagi manusia sudah tidak ada. Bagi Tuhan itu selalu ada pengharapan. Kecil mungkin bagi janda ini, sedikit bagi janda ini. Ternyata justru itu adalah awal dari mujizat Tuhan. Ya. Kecil, tetapi itu justru awal dari mujizat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bertanya apa yang tidak kita miliki, betul? Tapi Tuhan itu selalu bertanya, apa yang kamu punya? Apa yang ada dalam hidup kita? Tuhan selalu memakai apa yang ada pada kita. Contoh seperti waktu Musa menghadapi masalah yang besar, ya. Bagaimana ada laut berau di depan, terus ada pasukan Firaun di belakang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan bilang apa kepada Musa? Musa, angkat apa? Tongkatmu. Jadi apa yang ada pada kita seperti Musa. Tongkat itu besar apa kecil kalau dibandingkan dengan laut? Laut berau, kecil banget. Apa artinya tongkat Musa, Bapak Saudara sekalian, dengan bangsa Firaun yang sedang mengejar mereka? Kecil. Betul? Tapi Tuhan bisa pakai yang kecil itu untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat Daud? Apa yang dibawa Daud ketika berhadapan dengan Goliat? Apa itu? Batu kali kecil. Apalah artinya batu kali dengan perisai dan juga ketopong dan juga apa? Lembing yang dibawa oleh Goliat. Tidak ada artinya. Tapi ternyata hal-hal yang kecil, yang dianggap kecil oleh manusia, itu justru adalah awal dari mujizat yang besar.
Amin. Tadi pagi juga sudah saya bahas tentang 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil. Ya. 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan orang yang hadir waktu itu. Alkitab mencatat 5.000 laki-laki. Ya, kalau ada istrinya datang berarti bisa saja ada 10.000. Kalau anaknya 1 minimal berarti 15.000. Apa artinya 2 ikan dan 5 roti untuk 15.000 orang? Tidak ada artinya, kecil. Tapi ternyata bagi Tuhan, yang kecil-kecil seperti itu, yang sederhana justru itu adalah awal dari mujizat Tuhan yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Banyak orang itu kepengen tuh menjadi berkat dalam hal-hal yang besar, yang spektakuler. Ya. Tetapi menganggap remeh kemampuan yang dimilikinya, yang sekarang ini. Ya seperti mangga, biji mangga kecil. Kadang-kadang kita meremehkan biji ini. Ya, tapi justru ketika kita tanam biji ini, kita akan lihat bagaimana dia akan menghasilkan biji-biji mangga yang banyak sekali. Jadi ada hal-hal yang mungkin dianggap kecil. Apa itu yang sering kali kita anggap kecil? Cuma minyak sedikit, minyak yang kecil. Tapi apa yang ada pada kita, Tuhan mau pakai itu untuk menjadi sumber mujizat. Contohnya apa hal yang kecil? Waktu, saudara sekalian. Ada waktu-waktu yang mungkin kita punya untuk kita bisa mengerjakan sesuatu, pakai waktu itu untuk diberkati oleh Tuhan. Biarlah waktu yang kita pakai juga Tuhan berkarya di situ. Itu mungkin dianggap kecil. Jadi jangan buang-buang waktu. Apalagi talenta. Hal-hal yang kecil. Atau kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan pernah membuang-buang kesempatan. Ambil kesempatan. Hari-hari ini mari kita mau belajar, saudara-saudara. Mungkin kita berkata, saya cuma punya sedikit uang. Sedikit uang juga Tuhan bisa lipat gandakan kalau memang Tuhan mau Tuhan mau melakukan mujizatnya. Bahkan mungkin saya mau katakan, mungkin kita berkata, saya punya iman tinggal sedikit. Jangan sia-siakan iman yang tinggal sedikit itu. Karena iman sedikit itu bisa berubah menjadi iman yang besar. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi apa yang ada pada kita, Tuhan mau pakai itu untuk Dia menyatakan kemuliaannya, Bapak Saudara sekalian. Jadi jangan terlalu mengandalkan kekuatan manusia atau tidak ada jalan keluar secara manusiawi, tetapi jalan keluar surgawi itu pasti selalu ada. Amin, Bapak Saudara sekalian. Seringkali kita punya mentalitas yang mengatakan kita tidak punya apa-apa. Seringkali ketika orang itu mengalami situasi, masalah, persoalan yang berat, tiba-tiba dia mengatakan, aduh mati aku, aduh habis perkara. Ya, ini bukan cuma sekedar berbicara soal masalah yang berat, tapi ini berbicara juga tentang mentalitas, Bapak Saudara sekalian. Punya mental yang seringkali gampang menyerah, mental yang suka putus asa. Padahal sebetulnya bagi orang Kristen itu putus asa itu adalah pantang bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Jangankan sakit sembuh, matinya bisa bangkit, Bapak Saudara sekalian. Amin. Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi minyak yang dianggap tidak signifikan, ya, itu justru bisa menghasilkan solusi yang luar biasa. Apa artinya minyak yang dibuli-buli itu dibandingkan dengan hutang yang sudah numpuk? Aduh, itu sungguh mustahil, ya. Mustahil dan tidak akan pernah mungkin bisa menyelesaikan solusi. Tapi justru disitulah Tuhan membuktikan bahwa ternyata bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin saja terjadi. Jadi Allah sering memakai sarana kecil untuk menunjukkan bahwa kuasanya bukan tergantung pada kelimpahan manusia. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi, ya, dengan keterbatasan bahkan mungkin kelebihan manusia. Tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan itu terlalu besar. Kuasa Tuhan sangat besar, Bapak Saudara sekalian. Tuhan tidak mulai dengan memberi yang besar, tapi Tuhan mulai dengan apa yang tersisa, Bapak Saudara sekalian. Karena mujizat sering dimulai dari sesuatu yang
kita anggap tidak cukup. Seringkali kita merasa bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin, ini tidak cukup. Tapi ternyata bagi Tuhan itu segala sesuatu cukup kalau kita betul-betul serahkan sama Tuhan. Buktinya 5 roti 2 ikan cukup untuk 15.000 orang. Walaupun Alkitab mencatat 5.000 orang. Ya, tapi ketika kita mungkin tafsir situasi itu, ya bisa saja di atas 10.000 orang. 5 roti 2 ikan mana cukup. Tapi tidak cukup bagi manusia. Ternyata bagi Tuhan bisa dibuat lebih, bahkan ada sisa. Amin, saudara sekalian. Kita melihat ini suatu situasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian kita lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5 dulu. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terus ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Luar biasa saudara sekalian. Kita lihat solusi yang dari Tuhan. Walaupun kelihatannya mustahil. Ya memang dia disuruh untuk meminjam bejana. Ya, bejana itu agak besar ya. Disuruh pinjam sebanyak-banyaknya yang bisa diambil. Mungkin tetangganya radius berapa meter itu sudah dipinjami semua mungkin, sehingga akhirnya terkumpullah banyak bejana. Dan luar biasanya dari buli-buli yang kecil yang mungkin isinya mungkin ya bisa jadi ada setengah liter kah atau 1/4 liter di situ. Tiba-tiba dari bejana yang kecil itu terus cek. Sampai mana kita tadi ya? Dari buli yang kecil, minyak yang sedikit. Akhirnya ketika dialirkan kepada bejana-bejana yang besar. Bukan cuma satu bejana, tapi banyak sekali bejana. Sampai akhirnya semua sudah terisi, baru kemudian berhenti. Wow, cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan itu luar biasa, saudara sekalian. Minyak itu terus mengalir sampai bejana habis. Aliran berhenti bukan karena Tuhan yang berhenti, tetapi karena wadahnya sudah habis. Kita lihat ini sih sungguh-sungguh luar biasa. Cara Tuhan menjawab, cara Tuhan bekerja. Ada cara yang luar biasa. Jadi saat bejana masih ada, minyak itu terus mengalir. Justru saat bejana itu berhenti karena wadahnya sudah habis. Artinya apa, saudara sekalian? Ternyata Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Tuhan memberkati kita sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan. Ya, oh dia kok kayak gitu, saya kok kayak gini. Terima saja apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, syukuri itu. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Karena kalau kita terlalu membanding-bandingkan, kita itu akan terjebak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan bisa saja kita jatuh di dalam dosa. Ya. Terus kemudian dikatakan, dengan minyak yang sudah ada itu, dikatakan oleh Nabi Elisa apa? Jual, terus kemudian apa? Bayar apa? Sebagian atau semua hutang? Bayar semua hutang, dan setelah bayar hutang, apa lagi? Sisanya pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi
suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu ternyata bukan cuma sekedar memberkati. Ya. Tuhan bukan cuma sekedar memberkati, tapi Tuhan ketika dia menjawab, dia bukan cuma sekedar menyelesaikan masalah, tapi dia juga menyatakan pemeliharaan, dia menyatakan perlindungan dan seterusnya. Artinya Tuhan itu sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita perlukan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tapi masihkah kita bisa berharap kepada Tuhan? Jadi Tuhan memberkati dengan minyak yang banyak. Ini bukan berbicara soal kelimpahan atau kemewahan. Tetapi ini berbicara tentang apa? Ini pemulihan martabat dan juga apa? Pemulihan masa depan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Jadi akhirnya utangnya lunas. Sama-sama katakan, utangnya lunas. Siapa yang punya utang? Mau lunas utangnya? Amin. Datang ke Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara sekalian, tadi sudah sempat saya bahas dari awal bahwa utang ini ya seringkali di dalam Alkitab juga atau bisa dikatakan metafora dari dosa. Ya, seringkali digambarkan seperti itu. Karena Yesus sendiri memakai bahasa utang itu dalam doa, misalnya di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Ya, ampunilah karena seperti kami mengampuni. Itu berbicara tentang dosa, dan kita juga lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ayo bisa ditampilkan. Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lanjut. Dengan apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Lihat Bapak Saudara sekalian. Ya, seperti wanita tadi, dia punya hutang dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk bisa membayar. Sama dengan kita manusia. Apa yang kita punya untuk membayar dosa-dosa kita yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan? Karena dosa kita terlalu banyak. Tidak mungkin kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri, tapi kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa bertanggung jawab dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Sehingga bukan kita yang bayar, tapi Dia yang datang dari surga. Dia bayar lewat salib. Amin Bapak Saudara sekalian. Dia bayar hutang kita lewat pengorbanan, lewat salib. Coba kita lihat satu ayat lagi mungkin terakhir. Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusannya, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Bapak Saudara sekalian. Jadi kita ditebus kembali. Harusnya karena kita tidak mampu bayar, kita harusnya sudah ada di dalam perbudakan dosa dan pada ujung-ujungnya kita binasa. Tapi kemudian karena kasih karunia Tuhan, kita ditebus. Ya, kita dibeli. Dasar dibaca 1 Korintus pasal 6 ayat 20, dikatakan bahwa karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas, bukan cicil. Jadi kita dibebaskan dari perbudakan, kita dibebaskan dari kebinasaan. Makanya saya tadi juga bilang dalam ibadah tadi pagi bahwa bersyukurlah jadi orang Kristen, Bapak Saudara sekalian. Sama-sama ngomong, saya bersyukur jadi orang Kristen.
Kenapa kita bersyukur jadi orang Kristen? Karena sementara yang lain itu berusaha dengan kekuatan sendiri untuk bisa masuk surga, untuk bisa diselamatkan. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru Tuhan yang datang menyediakan keselamatan itu buat kita. Sementara yang lainnya berusaha untuk beramal, untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi mereka dianggap baik, supaya bisa membeli surga. Ya. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Ya, yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia turun ke dunia, dan dia yang menyediakan keselamatan, dia yang menyediakan, dia yang siapkan surat utang, dan dia tanda tangan dengan darah yang mahal. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi utang dosa yang begitu luar biasa bisa diselesaikan oleh Tuhan, apalagi cuma utang yang lain. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir, Bapak Saudara, apa yang saat ini sedang mengancam rasa aman dan masa depan kita hari-hari ini? Kira-kira ada hal-hal yang mungkin mengintimidasi kita. Situasi apa yang seringkali membuat kita merasa terancam? Tadi pagi sudah sempat saya katakan juga bahwa memang kita kalau lihat televisi atau lihat berita hari-hari ini, karena ada begitu banyak berita yang menakutkan. Sampai ada orang-orang sudah tidak mau nonton TV. Lihat berita tentang perang, berita tentang krisis secara global diakibatkan karena perang. Bahkan ada yang sudah mulai bilang bahwa kita ini harus save uang cash dan sebagainya. Ya tergantung iman kita, saudara sekalian. Ya. Bahkan ada yang bilang ini peristiwa 98 bisa saja terjadi. Sehingga sulit nanti mengeluarkan uang dari bank. Tapi bagi kita, saudara, kita punya Tuhan yang besar. Ya, jangan kita terintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Percaya bahwa ada Tuhan. Jangankan berkata minyak yang sedikit aja dari buli-buli itu bisa mengakibatkan mujizat yang besar. Apalagi kita masih punya tenaga, kita punya skill, kita punya talenta, kita punya kesempatan, kita punya waktu. Lebih daripada itu kita punya Tuhan dan kita punya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita tuh bisa terus melangkah. Ya. Selanjutnya, apakah kita ini lebih percaya pada kecukupan uang atau kecukupan Tuhan? Kita lebih percaya yang mana? Kita merasa cukup kok. Saya bersyukur ada Tuhan, ada Allah bersama kita. Kita lebih nyaman, wah saya cukup uang, lebih aman. Kira-kira yang mana yang mau kita pilih? Dua-duanya ya. Harusnya dua-duanya. Merasa cukup karena ada Tuhan dan juga cukup karena ada uang. Harusnya dua-duanya. Amin. Tuhan itu bisa melakukan itu buat kita, ya. Jika Kristus sudah membayar hutang dosaku, mengapa aku harus masih hidup dalam ketakutan? Nah, itu pertanyaan terakhir. Jadi tidak usah hidup dalam ketakutan. Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan masuk perjamuan Tuhan. Mari yang